3 hari jelang Idul Fitri, volume kendaraan pemudik roda 4 maupun roda 2 terus meningkat. Untuk mengetahui informasi terkini arus mudik lebaran dari gerbang tol Cikatama, Kalimalang hingga Pelabuhan Merak, rekan kami jurnalis MGN sudah berada di lokasi. Ada Valeri Budianto, Dominic Hilvi, dan Ardi Lase. Saya akan ke Valeri dulu. Valeri, bagaimana situasi lalu lintas di gerbang tol Cikatama? Apakah perpanjangan rekayasa lalu lintas berhasil mengurai kemacetan? Ya Zilvia, situasi lalu lintas terkini di gerbang tol Cikatama adalah ramai lancar, tidak terjadi antrian kemacetan yang signifikan. Kalau berdasarkan pantauan kami di lokasi, sore hari ini hanya terjadi ketersendatan selama kurang lebih 10 meter dan antrian ini hanya terjadi karena ada pemudik yang e-tolnya habis sehingga hanya ada ketersendatan sementara saja dan oleh karena itu dapat terurai dengan cepat. Lalu lintas sempat padat pada siang hari tadi sebelum perpanjangan rekayasa lalu lintas dilakukan baik di kilometer 72 maupun kilometer 70 di gerbang tol Cikatama yaitu sepanjang 5-7 km. Selain disebabkan karena adanya perpanjangan rekayasa lalu lintas, situasi yang ramai lancar ini juga terjadi karena ada inisiatif dari Jasa Marga yang menambah gardu tol pembayaran. Dari sebelumnya ini hanya disediakan sebanyak 13 gardu tol pembayaran, kini ditambah menjadi 28 gardu tol pembayaran yang beroperasi. Jadi total ada penambahan sebanyak 15 gardu tol. Tak hanya itu, Jasa Marga juga menyiagakan tambahan 17 unit mobile reader untuk meningkatkan kapasitas transaksi. Meski demikian, Zilvia, masih patut diwaspadai adanya potensi kemacetan yang masih bisa terjadi di tol Jakarta Cikampek, terutama di 2 titik utama, yaitu di pertemuan antara tol layang MBZ dan juga tol bawah Jakarta Cikampek, serta rest area yang berlokasi di kilometer 57. Karena tidak menutup kemungkinan situasi yang saat ini ramai lancar karena saat ini adalah jam berbuka puasa sehingga mayoritas pemudik yang memilih untuk singgah terlebih dahulu untuk berbuka di rest area. Dan juga informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian yang berjaga di rest area kilometer 57 memang saat ini sedang sangat padat situasi di rest area dan oleh karena itu pihak kepolisian juga sudah memberlakukan skema buka tutup serta larangan untuk beristirahat lebih dari 30 menit di rest area sehingga untuk masyarakat yang saat ini sedang berada di rest area hanya diperbolehkan dan juga dihimbau untuk membeli makanan cepat saji saja dan setelah itu langsung melanjutkan perjalanan ke gerbang tol Cikatama maksud kami, dan hal ini akan berpotensi menimbulkan kemacetan. Apabila kita berbicara mengenai volume kendaraan, Zilvia, jelas terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan jam-jam sebelumnya. Saat ini per pukul 18 waktu Indonesia Barat, data dari Jasa Marga ada sebanyak 68.000 kendaraan yang melintasi gerbang tol Cikatama menuju ke Cipali dan juga Trans Jawa. Padahal pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini hanya ada 50.000 kendaraan. Jadi dalam kurun waktu 3 jam terjadi peningkatan 18.000 kendaraan. Nah, meski terjadi lonjakan volume kendaraan, tapi nampaknya perpanjangan rekayasa lalu lintas ini cukup efektif dilakukan. Bahkan informasi terkini dari Jasa Marga saat ini di kilometer 36 sudah tidak diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow sejak pukul 15.30 karena situasinya ramai lancar. Kemudian tak hanya kontraflow yang sudah tidak diberlakukan, melainkan juga untuk rekayasa lalu lintas one way diperpendek dari sebelumnya sempat diperpanjang dari 68 hingga kilometer 414, kini diperpendek jadi kilometer 72 hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Kita akan sama-sama nantikan, Zilvia, bagaimana perkembangan rekayasa lalu lintas, apakah mampu untuk mengurai kemacetan karena hari ini diprediksikan menjadi puncak dari arus mudik. Sementara demikian, Zilvia. Baik, dari Valeri saya beralih ke Dominic. Dominic ada di Jalan Raya Kalimalang ya. Dominic, apakah para pemudik motor sudah mulai memadati Jalan Raya Kalimalang? Geliat aktivitas pemudik sudah mulai terlihat peningkatan di kawasan Kalimalang. Sudah terlihat adanya kepadatan pemudik, khususnya pemudik sepeda motor yang kerap melintasi jalur ini. Di kawasan Kalimalang saat ini sudah terlihat adanya pengendara mobil maupun sepeda motor dengan muatan besar selayaknya kendaraan pemudik. Seperti diketahui, Kalimalang merupakan jalur mudik favorit pengguna sepeda motor. Biasanya jalur Kalimalang didominasi oleh pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 dari arah Jakarta menuju wilayah Pantura. Jalur Kalimalang juga kerap dilalui oleh pengendara sepeda motor untuk mudik ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Arus lalu
lintas di Jalan Raya Kalimalang terpantau ramai lancar. Begitu juga dengan volume kendaraan terpantau mulai ada peningkatan. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini. Volume kendaraan diperkirakan akan terus bertambah. Adapun pada siang hari dan sore hari ke kawasan ini tidak sepadat seperti di malam hari. Hal ini mengingat pemudik sepeda motor menghindari teriknya matahari. Semakin malam, arus lalu lintas di Jalan Kalimalang ini akan semakin ramai. Malam hari memang menjadi waktu favorit para pemudik. Dengan demikian, pada siang hari, jumlah pemudik motor yang melintas di jalur ini tidak seramai di malam hari. Puncak arus mudik biasa pada terjadi pada H-3 jelang Lebaran, sehingga dapat dipastikan pemudik mulai memadati kawasan Kalimalang pada waktu tersebut. Pihak kepolisian setempat juga memprediksi peningkatan pemudik akan terjadi pada malam hari. Peningkatan arus lalu lintas kendaraan roda 2 di ruas jalan ini diprediksi akan berlangsung hingga 21 April mendatang. Adapun beberapa daerah yang memang setiap tahunnya menjadi simpul kemacetan di area Kalimalang seperti di Jalan Kiai Haji Nur Ali, Simpang Jalan Ahmad Yani, dan juga di daerah-daerah dekat Mall di Bekasi. Selain itu, seluruh kendaraan akan bertambah. Selain itu, sejumlah langkah juga dipersiapkan oleh pihak kepolisian untuk memecah kepadatan lalu lintas. Di antaranya adalah berkoordinasi dengan Dishub. Selain itu, menurut informasi yang kami dapatkan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan bahwa hingga saat ini di Jalan Kalimalang belum diterapkan rekayasa lalu lintas. Kembali ke studio. Oke. Terima kasih Dominik. Berikutnya ada Ardi. Ardi, berdasarkan data sebanyak 492.000 penumpang sudah menyeberang ke Pulau Sumatera. Lantas apakah ini membuat kepadatan di Pelabuhan Merak saat ini? Selamat sore Zilvia dan juga pemirsa, memang benar tadi dikatakan bahwa data terakhir dari ASDP yaitu terdapat setidaknya 492.000 penumpang yang sudah berangkat ke Pulau Sumatera. Ini terhitung sejak H-10 hingga pada saat hari ini. Dan Zilvia dan juga pemirsa, kalau kami melihat kondisi saat ini di Pelabuhan Merak meskipun sudah sore, tapi kalau kami melihat masih banyak mobil yang datang, namun tidak terjadi kepadatan. Artinya ini masih padat kantung-kantung parkir yang memang sudah disediakan oleh ASDP yang masih kosong. Zilvia dan juga pemirsa, kalau kami melihat berdasarkan info juga bahwa kantung parkir di Merak ini yang telah disediakan oleh ASDP ini terdapat sebanyak 5 kantung parkir, yaitu dapat menampung setidaknya 5.600 kendaraan. Zilvia dan juga pemirsa, data terakhir yang kami dapat dari ASDP yaitu setidaknya pada hari ini terdapat 21.515 kendaraan dan 106.000 penumpang. Tentunya ini kalau kita lihat dari data ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan kemarin. Zilvia dan juga pemirsa, kalau dibandingkan dengan kemarin ini memang juga dibandingkan dengan Lebaran ataupun arus mudik tahun lalu, arus mudik tahun ini meningkat pesat, dan di mana sebelumnya dikatakan bahwa jumlah penumpang kemarin saja ini mencapai 386.000 dan 87.000 kendaraan, dan pada hari ini mencapai 497.000. Zilvia dan juga pemirsa, kalau kami ceritakan bahwa tadi ketika kami pagi datang ke Merak terjadi antrian panjang atau kepadatan arus lalu lintas, di mana tadi kalau kami lihat dari gambar udara ini mencapai 1 hingga 1,5 kilometer. Namun sudah berhasil diurai oleh ASDP dan juga tadi tim gabungan yang memang turun langsung mengurai kepadatan yang berada di Merak ini. Demikian Zilvia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Ardi Lase. Sebelumnya ada Dominik Hilvi dan juga Valeri Budianto atas laporan Anda. Pemirsa, hingga Rabu sore arus lalu lintas di jalur Nagrek menuju Tasikmalaya dalam kondisi padat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Dipersembahkan oleh didukung oleh